Selamat datang di materi persamaan diferensial lecture yang ke-8, solusi persamaan diferensial menggunakan metode linier. Di sini, metode linier merupakan metode yang kelima. Setelah yang pertama adalah pemisahan variabel, kemudian homogen, dan yang ketiga dan keempat itu adalah gradien yang sama dan gradien yang berbeda. Jadi pada video kali ini membahas solusi metode yang kelima menggunakan metode linier. Nantinya diberikan sebuah persamaan diferensial dan persamaan diferensial yang diberikan tersebut harus dapat dibentuk menjadi dy per dx ditambah pxy sama dengan qx ya. Jadi harus dibentuk dalam persamaan berikut ya. Algoritmanya ada 3. Yang pertama, kita harus membentuk persamaan seperti yang saya sebutkan tadi. Ada 2 hal penting yang harus diperhatikan di sini. Yang pertama, bahwa dy per dx itu tunggal ya. Jadi dia tidak mengandung unsur apapun gitu. Jadi nantinya jika diberikan soal misalkan dikali x plus 1, x plus 1 harus hilang. Jadi harus dibagi nilai itu untuk semua persamaan. Yang kedua, bahwa di sini bernilai positif ya. Sehingga nantinya jika terdapat nilai negatif, maka nilai negatif harus masuk ke nilai px, dianggap nilai px begitu. Karena di sini yang minta adalah positif yang diminta. Kemudian algoritma kedua itu mencari nilai alfa dan nilai beta. Alfa itu adalah integral dari px dx. Jadi sangat penting menentukan nilai px di sini. Jangan sampai salah. Karena kesalahan menentukan nilai px berakibat salah menghitung alfa, beta, bahkan kesalahan menghitung solusi persamaan diferensial. Sehingga jangan sampai ada kesalahan menentukan nilai px begitu. Contoh, diberikan sebuah persamaan diferensial sebagai berikut dan kita harus menyelesaikan dalam 3 tahapan metode linier ya. Yang pertama kita harus konstruk ya, membentuk seperti tadi. dy per dx ditambah pxy itu sama dengan qx ya. Kita tahu di soal terdapat x plus 1, sehingga yang harus dilakukan pertama kali adalah membagi x plus 1 untuk semua komponen, baik sebelah kiri maupun sebelah kanan begitu. Sehingga menjadi dy per dx itu sama dengan y, dy per dx itu dikurangi y per x plus 1 itu sama dengan e pangkat x plus 1. Kuadratnya hilang karena dia dibagi oleh x plus 1 ya. Di sini bernilai negatif ya, bernilai negatif sehingga nilai negatif harus masuk ke px. Px itu adalah seluruh fungsi x selain y ya. Sehingga y tidak masuk, yang masuk hanya min 1 per x plus 1. Oke. Setelah selesai menentukan p, maka kita melakukan integral ya, alfa. Kita mencari alfa, bahwa alfa itu adalah integral dari px dx begitu. Sehingga hasilnya adalah minus ln x plus 1. Min 1 saya keluarkan sehingga nilainya menjadi 1. 1 itu adalah turunan dari x plus 1. Ketika yang atas itu merupakan turunan yang bawah, hasil integralnya itu adalah ln x plus 1. Minusnya berasal dari min 1 ini keluar gitu ya. Setelah selesai menghitung alfa, kita menghitung nilai beta ya. Nilai beta itu adalah eksponensial pangkat alfa ya. Min 1 di sini di depan berpindah ke atas begitu ya. Sehingga solusinya adalah 1 per x plus 1. Dasarnya adalah pembahasan tentang logaritma. Kita tahu bahwa jika 2 log 8 itu kita sering temui di SMA ya. Namun di beberapa referensi berbahasa Inggris khususnya itu lebih senang menuliskan log 2 dalam kurung 8. Jadi ketimbang dituliskan di atas sebelum log, dia dituliskan setelah log di bawah begitu ya. Kemudian jika saya mempunyai 2 log 8 itu hasilnya adalah 8. Ketika ada kesamaan A pangkat A log B, hasilnya adalah langsung B. Syaratnya sama-sama A begitu ya. Sama-sama A. Kemudian
yang sering digunakan itu adalah len. Apa kaitannya logaritma dengan len? Jadi ln itu adalah natural logaritmik. Ya. Ketika log itu dia log begitu, maka hasilnya adalah len. Sama halnya adalah len begitu. Jadi nilai yang sebelah kiri ini sama dengan nilai yang ada di sebelah kanan gitu. Sehingga jika dia itu hanya len saja, maka seolah-olah juga sama seperti ln b begitu. Seperti halnya kita menuliskan log A. Hakikatnya kan juga 10 log A. Jarang sekali 10 dituliskan. Ya, jarang sekali 10 dituliskan. Sama halnya len. Jika len itu tanpa ada embel-embel di atasnya begitu, berarti dia itu seolah-olah eksponensial. Ln tertentu begitu. Sehingga jika ini sama-sama dan atasnya juga seperti halnya rumus yang ketiga ini, maka hasilnya langsung B. Kita kembali ke dalam beta. Pangkat ln x plus 1 ya, pangkat min 1, hasilnya adalah langsung B ini. Begitu. Karena dia ln begitu. Sama halnya seperti fungsi yang ketiga ini, ya. Jadi langsung seper x plus 1. Inilah dalilnya begitu. Kenapa bisa demikian, ya. Kemudian kita menghitung solusi akhirnya. Solusinya itu adalah y beta itu sama dengan integral qx beta dx plus c. Kita masukkan seluruh nilai yang diketahui. Ya, sehingga y beta itu adalah seper x plus 1, sehingga y per x plus 1 itu sama dengan integral, ya. Qx-nya itu adalah ini x plus 1, namun dia harus dikali beta. Bahwa betanya itu juga adalah seper x plus 1, sehingga x plus 1-nya itu sama-sama hilang gitu. Sehingga yang tersisa adalah pangkat x dx plus c. Sehingga solusinya adalah sebagai berikut: y per x plus 1 min pangkat x itu sama dengan c, ya. Jadi yang harus diperhatikan di sini fungsi linear itu adalah hanya ada 3 ya. Pertama adalah kemampuan menyusun soal menjadi seperti berikut: dy per dx plus pxy sama dengan qx. Dan lagi-lagi kemampuan menentukan nilai p, karena p itu sebagai dasar penghitungan alfa dan beta. Setelah itu kita menentukan solusi akhir dengan cara berikut, ya. Y beta sama dengan integral qx beta dx plus c, ya. Jadi demikian untuk solusi persamaan diferensial menggunakan metode linear. Sekian dan terima kasih.